Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ya kekalahan menghadapi Manchester City di derby masih menyakitkan. Rasa sakitnya masih terasa ya buat gua. Artinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Manchester United musim lalu tampil lebih baik. Walaupun di video review gua singgung kalau bagaimana paling tidak ketersediaan skuad ya perbandingannya dengan musim lalu. Manchester United tampak ya jomplang, katakanlah demikian ya, miring betul nih keadaan skuadnya, compang-camping. Tapi ya taktik ini juga memegang peranan, di mana taktiknya sebenarnya di awal pertandingan cukup oke, di mana Manchester United bisa bertahan dengan bagus, possession dipegang oleh Manchester City, tapi mereka kesulitan untuk masuk daerah pertahanan Manchester United. Beberapa kali Manchester United juga bisa melakukan serangan balik walaupun tidak sempurna ya, tapi menurut gua usaha tersebut nampak berjalan gitu, hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Tapi penalti merubah banyak situasinya, dan setelahnya Manchester United justru tampil lebih kacau, lebih buruk lagi, dan ini yang mengakibatkan akhirnya ada gol kedua dan juga ketiga. Nah, di sini gue ingin menyebutkan menurut gue secara ringan amatiran ada 5 poin yang menurut gue, ya tentu saja ada banyak alasan juga lainnya, tapi ini ada 5 poin kenapa kok Manchester United ini kalah tadi menghadapi Manchester City. Tapi sebelum ke sana, gue ingin menyampaikan ada beberapa komentar dari pemain Manchester United, terutama dari Johnny Evans. Dia mengatakan, kita tentu saja kecewa dengan hasilnya, kita mencoba segalanya di babak kedua untuk bisa kembali lagi. Kita memiliki peluang untuk melakukannya dengan Marcus Rashford, tapi kita sangat kecewa kita tidak bisa menciptakan banyak hal di babak kedua. Ya di babak pertama sebenarnya ini imbang ya, dilihat dari peluang yang diciptakan. Saya pikir gol kedua adalah yang paling penting karena itu terjadi sangat cepat di babak kedua, dan itu betul-betul seperti membunuh kita. Rashford mendapatkan peluang tersebut, dan kalau dia bisa mencetak gol itu akan merubah dinamika sedikit. Karena ketika mereka memulai untuk menggerakkan bola, kita sangat tidak terorganisir dengan bagus dalam hal pressing, dan ya kita juga tidak dengan maksimal ya melakukannya, kurang lebih demikian. Ya gol kedua sih menurut gue tuh terlalu cepat terjadi di babak kedua, di mana nampaknya fokus konsentrasi dari lini belakang sedang tidak bagus dan bisa dimanfaatkan oleh Manchester City. Ya ada pendapat lain dari Andre Onana. Andre Onana mengatakan, di Manchester United kita berusaha untuk siap di setiap pertandingan, tapi ada beberapa momen kunci seperti penalti, di mana bukan saya yang harus memutuskannya, kita harus menerimanya, kita harus menerima keputusan dari wasit. Dan gol pertama itu sebenarnya adalah momentum kunci, dan dari sana kita ini semakin turun permainannya. Lalu Andre Onana juga menambahkan, ini tidak seperti yang kita inginkan. Kita bermain menghadapi tim yang sangat bagus. Sayangnya kita tidak bisa untuk membaca pertandingan. Ya gue sepakat kalau gol pertama itu sangat penting di pertandingan tadi, dimana sebelumnya ya menurut gue berimbang dalam arti begini, Manchester City menguasai possession, tapi Manchester United juga membuat kesulitan dengan Manchester City ini tidak bisa masuk lebih dalam di pertahanan Manchester United. Peluang yang mereka ciptakan tidak banyak, dan kalau gue ingat tahun lalu pun juga kurang lebih demikian ya, di mana possession dipegang oleh Manchester City, tapi justru mereka tidak mampu menembus pertahanan Manchester United, dan Manchester United dengan jitu, dengan cepat mampu melakukan transisi, dan ini tadi tidak terjadi, terutama setelah gol, di mana sekali lagi gol pertama di pertandingan tadi derby itu sangat penting, dan tercipta dengan situasi seperti tadi itu nggak banget sih menurut gue ya, secara ringan amatiran. Robbie Savage, mantan pemain Manchester United legenda ini, mengatakan kalau
Anda juga harus melihat rekrutmen dari Manchester United. Harry Maguire, Johnny Evans, dan juga Reguilon adalah 3 dari 4 pemain belakang bagi Manchester United ketika menyelesaikan pertandingan menghadapi rival di Old Trafford. Ya, gue singgung. Kalau memang ketersediaan squad dari Manchester United nggak bagus, terutama di lini belakang tadi. Kalau mau dilihat betul, apalagi dibandingkan dengan situasi Manchester City, kita memainkan Harry Maguire, ya, yang musim lalu bukan pemain utama, baru bangkit di beberapa pertandingan terakhir. Johnny Evans didatangkan dengan status gratisan yang tadinya dia numpang latihan kan nih, tapi karena situasi di squad Manchester United akhirnya dia direkrut. Di sebelah kanan ada Diogo Dalot yang selama beberapa pertandingan terakhir dia selalu bermain terus karena memang tidak ada backupnya. Di kiri ada Victor Lindelof yang aslinya bukan posisi back kiri, dan ada Sergio Reguilon yang baru dimainkan di babak kedua. Gua nggak tahu alasannya kenapa, tapi itulah kenyataannya. Nah, itu tadi beberapa komentar ya, dan dari gua secara ringan amatiran gua memiliki 5 catatan ya. Dan untuk sebelum gue ke 5 catatan, gue ingin membahas sedikit tentang catatan ketika gue bikin video preview di mana gue menulis ada 3 hal yang harus dilakukan oleh Manchester United ketika menghadapi Manchester City. Nomor 1 adalah bertahan dengan solid. Nomor 2 adalah fokus hindari kesalahan individu. Dan 3, transisi dengan cepat, yang ternyata 3-tiganya tidak bisa dilakukan dengan bagus oleh Manchester United tadi. Catatan gue nomor 1, kualitas dan kedalaman lini belakang. Ya, praktis seperti gue sebutkan tadi. Ada Harry Maguire, ada Johnny Evans. Yang kalau kita lihat siapa itu Johnny Evans, siapa itu Harry Maguire. Harry Maguire tampil bagus sih ya, tapi kan baru beberapa pertandingan terakhir gitu. Sementara Lisandro Martinez tidak ada. Rafael Varane nampaknya tidak dipercaya karena situasi yang tidak bagus ya, sehingga justru Johnny Evans yang ditampilkan. Posisi bek kiri pun juga demikian. Harus memainkan pemain yang tidak optimal berada di posisi tersebut. Termasuk juga Sergio Reguilon menurut gue. Walaupun dia tampil dari babak kedua tapi tidak banyak memberikan perubahan. Lini belakang menurut gue sih tadi salah satu walaupun sebenarnya di awal babak pertama sempat tampil solid, tampil bagus, tapi bagaimana gol kedua dari Manchester City yang terjadi contohnya itu kan juga ada kesalahan koordinasi di lini belakang. Dan poin nomor 2 adalah setelah tertinggal justru main lebih jelek. Ini salah satu problem dari Manchester United musim ini, di mana setelah mereka tertinggal justru penampilan itu merosot. Bukannya mereka berusaha untuk bangkit ya, tapi justru kekacauan nampaknya yang terjadi. Dan ini terlihat di babak kedua, terutama di momen-momen awal. Akhirnya Manchester City bisa mencetak gol kedua. Di babak pertama setelah tertinggal di penghujung babak pertama justru Manchester United mendapatkan momentum-momentum bagus. Hanya saja momentum ini tidak secara konsisten dilakukan atau diambil untuk dilanjutkan di babak kedua. Justru kekacauan yang terjadi. Dan setelah ketinggalan 2-0 tambah drop lagi. Ini yang gue sesalkan ya, tambah drop lagi. Seharusnya tidak demikian secara ringan amatiran. Ini menunjukkan juga bagaimana situasi mental, karakter secara kolektif ya, sedang tidak bagus, masih tidak bagus nih di Manchester United. Poin nomor 3 adalah kesalahan individu kembali terjadi. Kesalahan individu dalam hal ini adalah bagaimana salah umpan itu banyak dilakukan oleh pemain Manchester United, dan juga salah ambil keputusan itu juga banyak terjadi di pertandingan tadi, terutama di lini depan ya. Umpan tidak akurat dengan bagus ya kan, nggak nyampe lah, umpan tuh sering banget kepotong, dan salah keputusan juga beberapa kali tadi diambil, utamanya untuk pemain depan, di mana harusnya digiring tapi umpan harusnya ke kanan malah diumpan ke kiri, harusnya di shooting justru ingin di dribbling lagi. Hal-hal demikian masih terjadi. Gue nggak perlu nyebut nama ya, karena bukan cuma satu orang sih yang terjadi yang melakukan hal tersebut, artinya kesalahan-kesalahan individu ya. Nomor 4 adalah transisi cepat tidak berjalan. Ini kan sebenarnya senjata Manchester United musim lalu ketika berhasil menang menghadapi Manchester City. Mereka memiliki kemampuan melakukan transisi yang cepat dan juga akurat, tapi ini tidak terjadi di pertandingan tadi. Sempat ada momentum yang gue ingat adalah ketika
Di penghujung babak pertama Marcus Rashford yang luar biasa memberikan umpan kepada Scott McTominay. Hal seperti itu harusnya banyak dilakukan di pertandingan tadi, tapi sangat minimal sekali. Dan ya akhirnya Manchester United juga tidak bisa berbuat banyak ya. Lalu yang terakhir adalah ya taktik tidak berjalan, terutama di babak kedua. Ya tentu saja ada pertanyaan terhadap taktik dari Erik ten Hag. Di babak pertama sepakat gue berjalan dengan bagus sampai dengan gol penalti itu. Walaupun demikian di penghujung babak pertama Manchester United berusaha betul untuk menyamakan kedudukan, tampil lebih agresif. Dan di babak kedua nih digantinya Mason Mount masuk menggantikan Sofyan Amrabat. Oke, mungkin asumsi gue adalah untuk menghindari kartu kuning kedua. Dan justru Manchester United akhirnya ketinggalan dengan gol kedua yang diciptakan oleh Manchester City. Tapi setelah gol kedua itu gue tidak melihat ada perubahan dari sisi taktikal yang berarti gitu ya. Bahkan harus menunggu waktu lama sebelum memasukkan pemain yang lain. Bahkan di penghujung waktu ketika sudah ketinggalan 3-0 memasukkan Anthony dan juga Anthony Martial sangat-sangat minim. Menurut gue ya secara dengan amatiran, gue pertanyakan, oke, katakanlah Sofyan Amrabat diganti. Tapi bagaimana dengan Christian Eriksen yang gue nilai juga tidak tampil maksimal. Sementara di bangku cadangan ada seorang yang menurut gue bisa dipertimbangkan, yaitu adalah Hannibal Mejbri, bukan Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo cedera cukup lama, absen cukup lama, cukup panjang, tampil langsung di derby, menurut gue ini penuh dengan resiko. Tapi Hannibal Mejbri, pemain yang memang sudah dari lama ya, maksudnya ya dia dari tim muda Manchester United, dia tahu apa ini derby, punya fighting spirit yang bagus. Mungkin bisa lebih dipilih gitu loh. Dan ya again sih gue mempertanyakan betul masih dimainkannya Christian Eriksen sampai dengan menit yang banyak sekali gitu ya. Karena menurut gue tidak berjalan permainan dari Christian Eriksen. Dan ada beberapa taktik juga, ya memang taktik tidak berjalan juga ada kaitannya dengan dinamika di atas lapangan ya. Gol penalti tentu saja merubah situasi, dan gol cepat di babak kedua di mana ada ingin perubahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan memasukkan Mason Mount, tapi belum ada implikasinya ya, sudah keburu terhukum dengan gol kedua, di mana gol kedua itu menurut gue seperti kayak killing the game juga ya di pertandingan tadi. Itu tadi 5 poin dari gue secara dengan amatiran ya, kenapa Manchester United kalah menghadapi Manchester City, di mana musim lalu justru Manchester United berhasil menang. Gue tidak mau menunjuk pemain si A, si B, si C, karena gue melihat memang secara kolektif memang gak bagus sih penampilan dari Manchester United tadi, utamanya di babak kedua, sehingga gak ada poinnya menurut gue untuk menunjuk 1-2 pemain saja. Kalau pemain yang tampil luar biasa ada menurut gue Andre Onana, udah itu saja. Selainnya menurut gue 11-12 lah, banyak melakukan kesalahan, tidak bermain optimal, fighting spiritnya juga kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.